Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Ini apa ini mau saya kasih ke Bapak ya? Bapak mau ikut mendengarkan? Aku ganti namanya dulu aja biar nggak bingung. Fotonya Margianti, namanya Suryadi. Malam, Ibu. Malam. Sedang mengganti nama Bapak. Sehat ya, Bu. Sehat, alhamdulillah. Ini Pak Sur. Silahkan dimulai saja. Kami cuma mau dengerin aja, ikutan dengerin aja. Pak Sur juga ikutan dengerin aja. Silahkan dimulai saja Bapak Ibu sekalian. Pak Sur cuma mau dengerin aja. Ini baik, fotonya, fotonya saya ya. Tapi namanya Pak Sur. Ya, gimana Om Aris? Yap. Mulai aja Prof Budi. Baik, mohon izin Ibu Pak Sur untuk memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Sur dan teman-teman semua. Kita akan adakan rapat koordinasi untuk gabungan ya, Maris ya, kalau tidak salah ya. Ini adalah sebenarnya rapat yang keempat harusnya ya, karena ada beberapa rapat sebelumnya, dari mulai yang pertama, kedua, kemudian Om Aris dengan dosen-dosen, dan yang hari ini. Prof, ini suara backsoundnya siapa sih, Om Aris ya? Bukan. Ini sebentar, ini dari saya nih, karena saya masih di F6. Sebentar, saya agak baru tuduhnya Om Aris loh. Saya agak menyepi dulu. Mohon maaf. Jadi hari ini yang pertama mungkin kita akan koordinasi masalah transportasi dan penginapan dulu ya, karena ada beberapa pemberangkatan. Yang pertama adalah kloter pertama akan berangkat besok 15 orang, tetapi dengan 2 penerbangan, yaitu yang pagi dan yang jam 8.15. Sehingga tentu nanti akan disiapkan, karena dari 15 itu 4 orang menginap di Balikpapan, kemudian sisanya 11 orang menginap di PPU. Gitu. Kemudian yang kedua, pemberangkatan yang sebagian besar itu tanggal 24 pagi. Dan juga terbagi, sebagian kecil ada yang di Balikpapan dan ada yang sebagian di Penajam Pasir Utara. Kemudian ada tambahan Universitas Mulia, Pak Rektornya Pak Rusli, dan juga dari Yayasan Ibu Pak Sur mohon izin, mereka memohon untuk menginap Prof Budi putus, Prof Budi. teman-teman yang ada di Penajam Pasir Utara itu dikonsentrasikan di satu rumah, di rumah Pak Mintarso dan di Hotel Ika. Tapi nanti kita lihat kapasitasnya ya, karena dari data Bu Ade itu ada komposisi yang di Prof, punten Prof, kalau untuk teknisnya mungkin kita bisa bicarakan besok ya, kan udah bisa lebih dalam lagi, tinggal nanti kita atur di sananya. Mungkin lebih ke arah gambaran besarnya dari dosen-dosen sini kan ada Prof Sur sama Prof Margianti yang mendengarkan. Ini Prof Budi sinyalnya habis ya, Om Aris? Siap, baik. Om Budi kayaknya putus-putus. Terima kasih, izin Prof Margianti, Prof Suryadi, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu sekalian, ini pertemuan untuk pemantapan kita untuk proses visitasi yang akan berlangsung secara luring dan daring. Sudah kita putuskan beberapa waktu yang lalu siapa saja yang berangkat untuk luring di PPU dan siapa saja yang akan daring dari F8. Itu Bapak Ibu. Sudah jelas bahwa yang akan berangkat luring itu tadi sudah disampaikan oleh Prof. Budi. Ada 2 rombongan besar yang berangkat tanggal 23 besok pagi, ada yang jam 6 dan jam 8.15. Dan ada rombongan kedua yang akan berangkat pada tanggal 24, walaupun dengan penerbangan yang berbeda, tetapi waktu yang hampir bersamaan, pukul 6 pagi. Bapak Ibu sekalian, untuk visitasi luring dan daring atau hybrid kali ini, untuk pengajuan atau usulan 6 PSDKU, 6 prodi PSDKU, yaitu 1 prodi teknik informatika atau informatika, 2 prodi teknik sipil, 3 prodi arsitektur, 4 prodi akuntansi, 5 prodi manajemen, dan 6 prodi psikologi. Nah, jadi Bapak Ibu yang namanya kami masukkan ke dalam usulan sebagai calon dosen, kami mohon dapat hadir secara luring dan daring. Jadi yang luring adalah Bapak Ibu calon dosen yang merangkap sebagai calon kaprodi. Dan Bapak Ibu 5 orang calon dosen lainnya kami harapkan dapat hadir secara daring di F6. Begitu juga teman-teman tendik, teman-teman tenaga kependidikan, dari 3, 1 yang kami bawa, yang 2 daring dari F8. Nah, untuk Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi dari prodi di kampus utama, itu ada beberapa yang kami bawa untuk Kaprodinya dan ada beberapa yang kami bawa untuk Sekprodinya. Tentu ini dengan pertimbangan tertentu yang memang sudah atas izin pimpinan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan proses dari visitasi ini akan dilakukan pada hari Jumat. Pada hari Jumat, tanggal 25 dimulai jam 9 waktu Indonesia Tengah. Jadi di Jakarta jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Sehingga Bapak Ibu mohon sekali yang daring maupun yang luring nanti kita bisa berkumpul di yang daring itu di F8. Saya ulangi, yang daring di F8. Nanti di F8 ada Pak Misdiono, Bu Ana Kostia, dan Bu Sari yang akan menjadi komandonya di sana, komandannya di sana. Dan nanti untuk yang luring kami sendiri akan menunggu dari teman-teman yang berangkat lebih dahulu untuk lokasi kita melakukan pertemuan, baik pembukaan oleh Bu Rektor maupun proses visitasi itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, untuk proses ini tentu kita memerlukan kesamaan kesamaan pandangan terhadap usulan pembukaan PSDKU Universitas Gunadarma di PPU. Itu Bapak Ibu. Bahwa memang kita berharap bahwa Universitas Gunadarma berpartisipasi dalam proses pembangunan IKN. Tetapi karena IKN-nya belum bisa kita masuki, maka kita memilih lokasi yang paling terdekat dengan IKN itu, yaitu Kabupaten Penajam Pasir Utara. Jadi latar belakangnya seperti itu. Sehingga kita Universitas Gunadarma mengajukan usulan 8 prodi yang sudah diterima. Usulannya 1 S1 Sistem Informasi dan 1 yang masih dalam proses evaluasi S1 Ilmu Komunikasi. Itu Bapak Ibu ya. Dan 6 yang akan kita lakukan proses visitasi lapangan.
Sehingga Bapak Ibu sekalian, seperti yang menjadi best practice yang dilakukan pada waktu visitasi S1 SI, Bapak Ibu dosen dan Bapak Ibu calon dosen gitu, itu akan nanti dipertemukan dengan evaluator. Nah, Bapak Ibu kemarin juga di grup saya sudah menyampaikan bahwa evaluatornya itu ada 6 orang, itu ada 5 orang. Nah, nanti dari 5 orang itu ada 1 orang yang setiap prodi itu akan ada beliau, namanya Pak Abimanyu. Beliau cukup detail, terutama untuk proses diskusi tentang kurikulum dan penyediaan fasilitas yang ada di lokasi PSDKU. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini yang perlu dicermati oleh Bapak Ibu calon dosen, teman-teman Tendik, menjelaskan bahwa kesiapan Bapak Ibu untuk menjadi dosen apabila SK penetapan PSDKU-nya keluar. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, apabila nanti ada posisi pertanyaan oleh evaluator, kapan akan dimulai proses PSDKU pembelajaran pada prodi PSDKU ini? Pada awalnya, pada waktu kita mengajukan di awal bulan Juni, kita berharap di tahun akademik 2022-2023, Universitas Gunadarma sudah bisa melaksanakan perkuliahan untuk 8 prodi yang diusulkan. Tetapi sekali lagi karena prosesnya agak berlarut dan kita perlu beberapa kali BIMTEK, akhirnya kita tidak bisa melakukan proses perkuliahan di tahun akademik 2022-2023. Sehingga kita akan melaksanakan proses perkuliahan pada tahun akademik 2023-2024. Itu Bapak Ibu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada masukan, arahan dari Bu Rektor, dari Prof. Suryadi, dari Prof. Budi, atau dari teman-teman lainnya, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Om Aris. Ini mungkin saya coba over dulu. Ini Prof. Budi belum masuk lagi ya? Belum. Susah Ya, kayaknya. Kalau dari Bu Rektor dan Prof. Suryadi, beliau tidak ada arahan lagi gitu. Maksudnya sudah kita juga semua sudah tahu untuk terkait dengan pengajuan PSDKU ini. Nah, apalagi selanjutnya Pak Aris, mungkin mengingatkan untuk dosen keberangkatan ya, yang sebenarnya kan kemarin sudah dipastikan saja bahwa sudah dikonfirmasi bahwa yang berangkat itu tahu akan berangkat gitu ya Prof ya. Ada Bu Ira ini juga mau menyampaikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Rektor, Pak Profesor Suryadi, Pak Aris, Prof. Budi. Aris mohon izin bertanya, kalau nanti ditanya tentang model perkuliahannya Pak Aris. Model perkuliahannya gitu ya Bu? Apakah seperti reguler tiap minggu ketemu atau gimana Pak Aris sampai ditanyakan seperti itu? Kalau untuk perkuliahan, kita akan mengadopsi perkuliahan yang ada sekarang di Gunadarma, di kampus utama kita akan melakukan secara hybrid. Jadi nanti Bapak Ibu ada kuliah daring dan ada kuliah luring. Ini juga akan dosennya yang tertera itu akan kami jadwalkan untuk nanti pada pertemuan pertama akan hadir. Terus kemudian pertemuan selanjutnya itu akan daring. Nanti 1 minggu atau 2 minggu sebelum UTS akan hadir lagi. Kemudian UTS-nya tetap luring. Kemudian daring lagi. Nanti setelah sebelum UAS 1 minggu atau 2 minggu sampai UAS-nya kita akan luring. Begitu Bu Ira. Jadi kita akan lakukan proses hybrid. Siap. Jadi kalau ditanya Pak Aris, kalau karena prosesnya hybrid, ini kita selama berapa minggu ada di sana, kemudian baru luring atau luring daring
seperti yang kita lakukan sekarang. Ya, seperti itu Bu Ira. Luring daring ya. Jadi memang tidak luring daring secara langsung gitu ya. Nah, ini akan kita atur karena tentu ini kan banyak ya dosennya dan perlu pertimbangan untuk tinggal di sana berapa lama, berapa efektif untuk pertemuannya dan seterusnya gitu ya Bu Ira. Tapi yang akan kita lakukan adalah tadi pada pertemuan pertama kita semua akan luring Bapak Ibu dosennya. Nah, supaya ini adalah pembukaan sehingga mahasiswanya bertemu dengan dosennya gitu. Nah, nanti itu tadi ada daring untuk beberapa, kan biasanya kita 10-4 ya. 10-4 atau nanti 7-7 bisa kita lihat dengan situasinya. Nah, nanti pada minggu langsung dengan mahasiswanya sambil meneruskan untuk UTS. Jadi pertemuan pertama luringnya 1 minggu 2 minggu sebelum UTS 2 jadi 3, UTS 4 1 minggu 2 minggu sebelum UAS jadi 6 tambah UAS-nya 7. Jadi dari 16 pertemuan kita lakukan luring 7 kali dan daringnya 9 kali. Kalau kita kan 14 kali tatap muka dengan 2 ujian, UTS dan UAS. Begitu Bu Ira kira-kira pembagiannya. Atau nanti bisa juga dengan kita lihat situasi menjadi 8-8 gitu ya. Hitungan 16 pertemuan itu. Begitu Bu Ira. Maksud saya mohon izin mungkin disepakati Pak supaya kita jawabannya bisa sama semua gitu Pak Aris. Boleh Pak. Boleh Pak, boleh Bu. Apa mau tetap 10-4 seperti yang sekarang? Iya. Sebelum aja ya Pak ya. Mungkin Prof Suryadi bisa kasih arahan Prof, minta tolong. Prof. Sebentar Om, itu kan harus dibuka dulu unmute-nya. Iya. Ya, terima kasih. Sudah dengar? Sudah, Prof. Sudah dengar. Pada prinsipnya kan kita menerimanya tahun depan. Ya kan? Iya, Prof, betul. Tahun 23, 24. Jadi yang apa namanya? Yang sekarang kita tidak perlu terlalu mempermasalahkan kan? Iya. Iya, Bro. Kan kita tidak akan kuliah sekarang. Jadi masih tahun depan, masih apa namanya? Masih jauh. Bisa berubah macam-macam gitu. Nah, kalau ditanya Gunadarma sekarang ya memang seperti yang tadi. Yang di Jakartanya begitu. Iya kan? Iya, Bro, betul. Jadi kalau ditanya kuliahnya baru tahun depan. Jadi kita kalau menanyakan yang untuk sekarang terima izin, kita kan pelaksanaannya baru tahun 2 324 nanti. Terima kasih Prof Suryadi. Bapak Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin tadi melanjutkan apa namanya yang disampaikan oleh Bu Matrisa bahwa keberangkatan minta tolong Bapak Ibu tolong diperhatikan tiketnya, takutnya ketuker-tuker gitu. Jam keberangkatannya dan pesawatnya karena bisa jadi ntar
ada yang Iya, hampir sama betul. waktunya, gitu. Nah itu mungkin mekanismenya ya Om Aris ya, kan yang tanggal 24 itu kan ada beberapa, mostly kan tanggal 24 ya, yang berangkat tanggal 23 itu kan beberapa tim teknis aja, cuma 15 orang. Sisanya yang totalnya kan Tanggal 24. totalnya 56 yang berangkat. Totalnya 56 yang berangkat, nah itu di tanggal 24, ada yang dari Jogja 4, ada yang berangkatnya lebih sore, dari Jakarta juga lebih sore, Bu Rektor dengan Bu Asti. Nah tapi yang lainnya itu tanggal 24 jam 6 pagi. Nah itu ada di tiketnya masing-masing. Terus nanti Setuju. bawahnya tuh ada siapa gitu, terus akhirnya di setiap bookingnya itu sih Siap. jadi koordinator. Nah Pak Raffi udah dikabarin belum ya Om? Pak Raffi, kalau dari Om Aris belum. Insya Allah besok Om Aris kabari, atau malam ini Om Aris kabari beliau. Tadi Om Aris sih lihat ada mobilnya. Ya. Baik, nah itu dia kan beliau berangkat ya nanti bareng rombongannya Pak Endika, terus Pak Sagoro, Bu Dwi, Bu Tuti, gitu satu tiket barengan ya sebenarnya. Tapi sama itu juga tetap orang. Ada 2 penerbangan, satu dengan Batik Air, satu dengan Citylink. Walaupun jam sama, tapi terminalnya berbeda. Yang satian jangan sampai nanti walaupun kita misalnya berangkat satu mobil, wah saya di terminal 2 tentunya akan kacau. Jadi harus benar-benar kita untuk yang terminal 3, walaupun misalnya berangkat dari satu tempat gitu ya, misalnya dari TP, nah itu harus kita pikirkan supaya jangan sampai nanti ke terminal 2 dulu, gitu. Itu yang mohon nanti Bapak Ibu, seperti tadi Bu Ade bilang, ada PIC-nya di dalam grupnya. Nah itu bisa nanti berkoordinasi, dan sekalian juga kalau saya mohon bisa langsung di check-in. Kemarin saya sudah waktu ketemu dengan Bapak Ibu dosen sudah menyampaikan kalau bisa yang berangkat tidak perlu membawa untuk kita setorkan ke bagasi gitu. Kalau keberangkatan yang sekarang ya, karena pagi itu. Tapi nanti kalau misalnya pulangnya Bapak Ibu boleh masukkan bagasi. Misalnya udah ada tambahan lain gitu ya. Bisa dimasukkan bagasi. Lebih leluasa lah dibanding berangkatnya yang pagi. Mungkin itu ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan. Prof Budi sudah bergabung, Prof? Prof Budi sudah bergabung tuh, headsetnya katanya rusak tadi. Mohon maaf, menyimak dulu Pak Aris. Silakan, Prof. Masih belum. Monggo Prof, tapi mungkin kalau teknis secara detailnya terkait sama penjemputan yang lain besok kita fikskan di sana ya Prof ya. Kalau saya sih konsentrasi yang 15 orang dulu, karena nanti kan ada biasanya kan di sana yang duluan itu akan membuat semacam itinerary ya, ada ya, termasuk penjemputan 11 dari tim bukti dan evaluator ya. Ini saya sudah mulai nyicil sih. Ya, betul, jadi sebagian besar dari sebab itu memang ketibaannya di Balikpapan 17.25, cuma ada satu orang yang tibanya 20.55. Jadi mungkin nanti yang tim di Balikpapan bisa menyiapkan mobil dan juga pendamping ya. Kalau tadi mungkin takut sebelum disampaikan pas putus, kalau dari Universitas Mulia, insya Allah dari rektornya Pak Rusli akan berkenan hadir dengan wakil yayasan, tetapi ada permintaan khusus bahwa akan menginap sebelumnya di PPU. Tadi sudah koordinasi dengan Pak Iim untuk penginapan di PPU itu kan dikonsentrasikan di Hotel Ibadah ataupun di rumahnya Pak Amin Tarso. Sementara itu Pak Aris, karena saya tadi mohon maaf tidak menyimak apa yang didiskusikan, takutnya sudah disampaikan. Terima kasih Pak Aris.
Kalau untuk penginapannya sendiri, Prof. Budi, mungkin yang kemarin sesuai kesepakatan yang kita diskusikan ya, terkait siapa yang menginap di PPU, siapa yang menginap di Balikpapan, itu kan salah satunya adalah kepentingan strategis untuk bisa, bukan diskusi ya, mungkin kenalan dengan asesor gitu ya Prof ya, terutama kaprodi di existing yang di universitas saat ini, bukan calon kaprodi, cuma mungkin tadi karena penyesuaian perempuan laki-laki, ada juga calon kaprodi yang ikut menginap di Balikpapan gitu. Jadi totalnya sih sebenarnya ini ada kita buka berapa kamar ya, 12 kamar, tapi yang 5 itu di Swiss Bell-In, yang 7 itu di Swiss Bell. Nah ini ya rata-rata adalah kaprodi yang memang kaprodi di universitas gitu kan Prof Bide ya. Betul. Kecuali untuk yang Nanti kalau betul, ya pokoknya ini Pak Edi sama Pak Iqbal kan tim dokumentasi, terus ini ada Bu Lintang, Bu Ira, Pak Agung Wahyudi, Pak Heri Suprapto, Pak Sendi Satriadi, dan Pak Imam Murtono itu yang stay di Balikpapan. Di Swiss Berlin yang lainnya ya yang tim ininya lah, Pak Raffi, terus Prof Adang, Prof Susi, terus tim cumi-cumi kayak yang lainnya Prof. Udah direkap kan Ibu, ada yang mau izin untuk yang di PPU berapa laki-laki berapa perempuan? Di PPU itu laki-laki itu 16, perempuan 19. Begitu Pak Iun ya. Andaikan tadi kan ada beberapa yang tim yang mungkin bisa bekerja sampai malam itu kita usahakan di rumah Pak Mintarto, kemudian karena paling dekat jalan kaki itu ke Hotel Ika. Nah ini Hotel Ika ini kapasitasnya berapa ya Pak Iun? Roomnya? Ya Prof, makasih Prof. Kapasitasnya ada 35 room. Sementara ini yang tersedia 18 room. Sebelum di-unmute tuh Prof. Prof, di-unmute dulu. Jadi kapasitas yang sekarang 18. Berarti dengan tadi 35 orang, itu sebenarnya kan cukup ya. Tinggal nanti pembagiannya aja Pak Iim ya. Tetapi kan itu pun sebagian besar seperti saya ataupun Pak Iwan Daru, kemudian Pak Bobi ataupun Pak Romo kan mungkin karena jadwalnya juga untuk mempersiapkan sarana dan prasarana, kelihatannya ya mungkin rumah Pak Mintarso bisa jadi base camp ya, karena mungkin ada beberapa hal yang mungkin lebih bebas diaksesnya. Mungkin begitu ya usulannya Pak Iim. Iya Prof, benar. Pak Mintarso siapkan satu rumah tinggal dengan 4 kamar, ada 3 kamar mandi, dan 1 villa, ada 2 kamar dan 2 kamar mandi. Jadi usul untuk besok, yang 11 orang mungkin belum booking hotel dulu Pak Iim ya. Dengan memakan rumah itu kan mungkin bisa kita manfaatkan, baru hotel itu baru di tanggal 24, mungkin begitu ya Pak Iim. Ya, baik Prof. Ya. Dan mungkin karena Pak Rektor dari Universitas Mulia serta wakil yayasan kan harus ada mendampingi, mungkin yang pas 24 saya pindah ke Hotel Ika gitu ya Pak Iim. Dijadwalkan di sana. Didaftarkan di Hotel Ika, karena mungkin nanti saya ngobrol dengan Pak Rektornya. Beliau akan sore akan sudah di PPU, sehingga nanti kalau malam ataupun pagi kalau ada hal-hal yang perlu didiskusikan, nanti saya bisa mendampingi. Begitu ya Pak Iim. Kenapa jadi pelan ya? Izin Pak Budi. Ya, baik Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tertarik pada malam 24, di mana sebagian, bukan sebagian ya, asesornya datang. Kemudian ditempatkan di, mereka kan ngatur sendiri ya. Ya, betul. Nah, kemudian kan apakah kita punya acara malam itu, mungkin harus kita tentukan siapa yang akan, karena tadi kan ada interaksi dengan Kaprodi dan lain sebagainya, mungkin kita harus pikirkan juga malam itu. Tentu saja lanjut dengan berkaitan besoknya kan. Nah, silakan itu aja saya mengingatkan. Makasih. Iya, baik, izin menjawab Bu Rektor, Prof Budi, Bapak Ibu, memang seperti yang lalu, memang saat kedatangan itu diarahkan langsung untuk makan malam di Kampung Pasir gitu. Jadi mungkin nanti dilihat waktunya juga, kalau pesawatnya nggak delay itu 17.25 keluar jam 6,
bisa mampir sekalian karena kan arah itunya inian dengan arah hotel ya, arah hotelnya searah dengan Kampung Pasir. Oh ya, tapi nggak ding, sekarang mereka nginepnya di Quest Hotel. Nanti intinya malam itu akan coba di arrange makan malam, Bu, sebelum ini di Kampung Pasir. Baik, berarti siapa-siapa yang ikut dan lain sebagainya sudah harap ditentukan. Baik, makasih. Terima kasih. Monggo Prof Budi. Baik, jadi tadi saya sudah koordinasi dengan Pak Edi ya, mungkin untuk masalah penjemputan juga. Karena kan 10 orang evaluator tiba 17.25, berarti Pak Iim juga masalah mobil harus standby di bandara, langsung dibawa ke Kampung Pasir. Dan biasanya seperti ini ketika sedang makan, ini polanya hampir sama dengan yang sebelumnya. Ada yang mendarat 20.55. Nah itu mungkin nanti ditentukan juga ya, siapa untuk yang pendamping ya, untuk yang menjemput. Begitu tadi Pak Edi ya, untuk gambaran penjemputan yang nanti akan disampaikan, termasuk yang mayoritas yang 17.25 tentu perlu berapa mobil ya, 10 orang itu harus disiapkan, apakah 1 mobil atau 2 mobil, dan termasuk pendamping untuk setiap mobilnya mungkin bisa ditentukan. Kira-kira mobil penjemputannya juga mungkin nanti kita bahas lebih detail besok aja ya Bu Ade ya, terkait dengan detail termasuk penunjukan penunjukan pendamping untuk setiap mobil. Ya. Biasanya besok itu memang kita akan ada rapat khusus untuk perjalanan ya, termasuk nanti mobilnya siapa, drivernya siapa, pendampingnya siapa. Jadi ada ya. Termasuk konsumsi, Prof. Iya, betul. Jadi ya udah nggak apa-apa. Tapi sementara kan output malam ini kan yang akan berangkat yang akan di visitasi, terutama yang akan berangkat mendapatkan bayangan lah kira-kira untuk teknis perjalanannya ya, minimal sampai sana gimana gitu ya Prof ya. Dari mulai keberangkatannya pesawat jam 6 ya, dan kita juga dari sini udah bisa mencoret beberapa hal yang sudah bisa di-solve. Nah, khusus untuk yang pemberangkatan hari ini ya, dari hitungan saya dari 15 orang itu terdata 9 orang yang bisa berangkat dari Taman Puspa gitu ya. Tadi sudah dikoordinasikan. Mohon Pak Iwan Daru ya untuk memastikan yang berangkat besok, terutama yang memang cuma saya belum tahu yang Pak Muji dan Farhan deh ya, karena memang berangkat duluan. Mungkin apakah Pak Muji hadir nggak? Ada hadir. Pak Muji ya, gimana rencana pemberangkatan? Saya janjian sama Farhan nanti dari studio 459 Prof, karena hanya berdua mungkin kami berangkat sendiri Prof. By grade nanti Prof. Baik, terima kasih. Berarti tadi sudah confirm ya Pak Iwan Daru ya, tinggal yang Pak Bobi dan Pak Romo mungkin apakah berangkat sendiri atau gimana. Jadi insya Allah sih dari TP disediakan HIS ya. Sekira cukup, kalau toh nanti dari 15 itu 11 pun ikut pun rasanya mencukupi. Begitu ya Pak Iwan Daru ya? Ya betul Prof, jam 4:30 ya Prof. Ya. Berangkat. Ya. Jadi mohon dipastikan kembali ya ke Ayas. Ayas ada nggak? Ayas, Bima, kemudian ada Sandi ya. Sandi tolong diingatkan ya Sandi ya. Teman pemberangkatan yang akan berangkat jam 4:30 dari TP ya Sandi. Ya Prof. Ya. Baik, sekira itu Pak Aris. Mungkin ada hal-hal yang mungkin didiskusikan lagi. Silakan Pak Aris. Terima kasih Prof Budi. Saya izin mengingatkan Bapak Ibu, terutama Bapak Ibu calon dosen dan tendik, agar membawa pada saat visitasi membawa berkas dari ijazah, transkrip, surat penugasan rektor, surat kesediaan Bapak Ibu, dan domisili, yang semuanya dalam bentuk yang asli yang sebenarnya. Gitu. Jadi jangan yang di print atau apa, tetap bentuk yang asli. Yang nanti biasanya pada saat diskusi dengan evaluator, antara evaluator dan dosen akan ditanyakan satu persatu Bapak Ibu. Kalau waktu luring itu mereka langsung diperlihatkan sudah clear gitu. Tapi kalau daring kan nanti pakai kamera gitu ya. Jadi saya mohon nanti Bapak Ibu yang daring bisa berkoordinasi dengan tim penyedia fasilitas Zoom
yang ada di F8. Siapa Oh iya, timnya Om? Pak Maris, terkait dengan ini kan kita hibrid ya, sebagian juga di F8, rencananya ya 24 sore ya, apakah jam 4 waktu Indonesia Tengah, kita simulasi untuk Zoom dan sebagainya itu tanggal 24 sore ya Om Aris, dan sehingga nanti tim Zoom yang ada di PPU, yaitu ada Sandi, ada Pak Agus Turiono, kemudian yang di F8 berarti ada Pak Marvin dan tim gitu ya, kita coba kita coba bagaimana TV di sana, kan mungkin ada pertemuan seperti Prof. Didin dan Pak Irwan kan standby di F8 dan beberapa dosen serta dari tim BAU ya. Sehingga nanti mungkin macam perlu ruangan ya seperti biasa gitu ya. Jadi ada ngumpul di satu ruangan sehingga masalah TV dan sebagainya nanti Pak Marvin juga harus siapkan. Ini kebetulan Pak Marvinnya di depan saya, jadi silakan saja. Tetapi nanti kita coba tanggal 24 jam 4 waktu Indonesia Tengah, berarti jam 3 ya Pak Marvin ya? Jam 3. Nah, Hari Kamis ya, jam 3 ya Prof? Ya, sekalian mungkin nanti sedikit ada pengayaan terhadap hal-hal yang kita melihat beberapa poin-poin penting ya di hasil pengalaman di sistem informasi terutama ya. Misalnya, ini kebetulan kan Pak Abimanyu, Pak Aris kan sudah disampaikan nggak ketika dengan pertemuan ketiga dengan dosen-dosen, kan ada beberapa yang mungkin perlu kita antisipasi ya. Sepengetahuan saya itu adalah tambahan informasi dari Pak Bupati tentang estimasi jumlah mahasiswa untuk setiap program studi itu ya. Nanti akan saya siapkan, sebenarnya udah ada, tinggal ditandatangan. Kemudian yang kedua adalah kekhususan, walaupun kurikulumnya tetap mengacu ke kampus utama, tetapi kan yang dikejar adalah kekhususan terkait dengan PSDKU yang mungkin dengan kearifan lokal ataupun kaitannya dengan IKN ya, Om Aris, juga mungkin nanti kita bahasi. Kemudian yang ketiga adalah masalah software gitu ya, karena mengacu pengalaman di sistem informasi, ketika ada praktikum yang katakanlah 2 tahun pertama, itu kan perlu software-software yang udah terinstall di laboratorium komputer gitu ya, sehingga nanti mohon dari teman-teman dari Prodi, baik yang di kampus utama maupun calon Kaprodi di PSDKU, mungkin bisa melist aja software-software yang kira-kira dibutuhkan untuk 2 tahun pertama. Karena mohon izin juga ke Pak Sur ya, mungkin disampaikan juga bahwa realitas di Penajam Pasir Utara kan memang tidak memungkinkan digunakan serentak ideal, maksudnya 8 prodi gitu ya. Tetapi seperti yang disampaikan oleh Pak Sur bahwa ke-8 prodi itu kan secara resmi insya Allah kalau sudah dapat terbit izin itu kan pasti perkuliahan dimulai September tahun 2023. Sehingga yang kampus sekarang sesuai dengan video yang sudah disampaikan oleh Om Aris, sudah ya Om Aris ya, itu kan sudah alhamdulillah. Itu kan persiapan kita selama 1 tahun sampai September itu kan tentu ada koordinasi, ada penerimaan mahasiswa, calon mahasiswa untuk yang diterima nanti insya Allah mulai September tahun 2023. Tetapi nanti di dalam presentasi kita ataupun dalam diskusi kita strateginya adalah memang dengan satu gedung yang di Giri Mukti 4 lantai itu ditargetkan insya Allah selesai Juli tahun 2023, maka sebenarnya dengan 8 prodi dengan running di gedung 4 lantai itu sebenarnya memadai gitu ya. Apalagi ditambah nanti seperti arahan dari Pak Sur bahwa dalam 1 tahun ini bukan dalam 1 tahun nanti rencananya kan akan dibangun kembali gedung yang kedua. Tetapi saya sudah ngobrol dengan Bima dan sebagainya, itu kan hanya duplikasi layout ataupun ininya kan sama dengan gedung 1. Cuma bedanya mudah-mudahan tanggal 25 udah kita sempatkan desain dan DED dari gedung 2 itu sudah termasuk peruntukannya untuk 2 tahun berikutnya. Ini kan strategi kita. Nah ini informasinya gitu Pak Aris ya. Sehingga nanti akan kita coba simulasikan nanti tanggal 24 ataupun nanti pada saat ngumpul bareng di sana bagaimana hal-hal terkait dengan sarana dan prasarana gitu ya. Namun yang dalam jangka pendek ini untuk persiapan 25 ini seperti informasi dari Pak Rudi bahwa tentu diawali dengan pembukaan
pembukaan ini kalau ruangannya adalah masih yang lama, tentu harus selektif sehingga nanti acara pembukaan, mohon maaf dengan Bu Rektor dan mungkin beberapa pimpinan dari Gunadarma, termasuk 11 dari evaluator itu kalau nggak salah kan kapasitas di ruang pertemuan yang digunakan untuk sistem informasi kan relatif terbatas gitu ya. Namun setelah itu ada 4 ruang paralel sehingga tadi saya sudah diskusi dengan Pak Iwan itu nanti akan dikonsentrasikan di gedung yang di depannya gitu ya Pak Iwan Daru ya. Kalau ada paralel sehingga nanti ya bisa saja yang peruntukannya khusus untuk yang 2 yang yang ada di Penajam Suite itu lagi-lagi itu kan kita coba manfaatkan juga untuk acara visitasi termasuk masalah ruang makan. Karena ruangan di Penajam Suite itu betul-betul termasuk untuk restonya pun memang karena ada jambore itu betul-betul tidak ada space. Begitu ya Pak Im ya mengenai ruangan-ruangan tersebut ya. Tapi lagi-lagi karena ada tim pendahuluan nanti Pak Iwan Daru dan beberapa tim yang sudah akan bergerak ke PTU besok itu akan memastikan di 4 ruang mana saja yang paralel yang mungkin saja bisa memanfaatkan calon kelas ataupun yang untuk beberapa juga di auditorium pun bisa dimanfaatkan. Yang belum itu adalah kita pastikan tentang ruang makan gitu ya Pak Iwan Daru ataupun Pak Im, mungkin ada laporan dari lapangan itu Pak Im rencananya. Ya, terima kasih Prof. Budi. Jadi sebenarnya tadi mungkin saya highlight ada beberapa hal dulu. Kalau lihat cuaca di Balikpapan, itu 1 atau 2 hari cerah, lalu 1-2 hari kemudian hujan. Jadi mungkin untuk alternatif acara di tanggal 24 malam dicarikan tempat yang tertutup. Kalau pasir itu terbuka, anginnya besar, dan kalau hujan repot. Yang pertama. Yang kedua, mengenai transportasi besok. Saya lihat kan Pak Muji itu datang mendarat jam 9. Sementara yang lain itu tiba jam 11. Apakah Pak Muji akan menunggu yang lain atau mau ikut dengan saya langsung ke PPU? Gitu di pagi itu. Kalau masih Im berangkat, tadinya sih mau saya suruh nunggu, tapi kalau masih Im berangkat ya nggak apa-apa diangkut juga, Mas. Iya, baik. Kalau nunggu saya berangkat lebih pagi, masuknya itu aja. Nah, terus yang ketiga, untuk penyeberangan kita tidak bisa mengandalkan Pemkab karena di sana ada aktivitas Jimbore dan Porprov untuk penyeberangannya. Jadi kalau mau menyeberang kita harus sewa speed sendiri, gitu. Walaupun dibilang nanti kita aturkan bahasanya seperti itu, tetapi peaknya saya tahu bisa saling tunggu itu dan kalau tunggu bisa 1 jam, mungkin umum. Jadi saya prefer untuk melalui ferry. Itu juga termasuk dalam rangka mengatur kendaraan. Sementara secara umum kendaraan itu kita siapkan 10. 3 punya kita, 3 punya Pak Mintarso, 4 saya pinjam dari Pak Bupati. Gitu. Nah, terus untuk di lapangan sekarang kondisinya hotel itu benar-benar penuh, padat, parkirannya pun penuh. Saya khawatir kalau kita menggunakan ruangan memang kegiatan Jimbore itu selesai di tanggal 25 hari Jumat sama kita, tapi saya khawatir rebutan wifi itu. Mungkin besok bisa dicek kembali, Prof. Wifi lantai 2 kan kita masih koneksi dengan restoran di bawah, gitu. Jadi kalau boleh mengusulkan, sebaiknya di gedung yang seberang aja, yang kita sudah mandiri, sudah sendiri wifi-nya. Nah, itu terkait dengan rencana pembangunan, malam ini kita kebut untuk lembur untuk lantai dasar. Besok insya Allah kolom. Lalu izin PBG-nya Om Aris sudah keluar yang 3.215. Dengan zona peruntukannya sudah campuran saat ini. Mungkin seperti itu, Prof. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mas Im, kalau misalnya
kan kalau yang agak longgar nyebrang itu kan yang tanggal 24 ya. Tapi kan yang tanggal 25 ini kan ada banyak juga lumayan yang cukup nyebrang itu, jadi solusinya mendingan nyebrang pakai ferry gitu semuanya, Mas. Atau mau lewat jalan darat, aku sempat menawarkan ke Bu Rektor sih antara mau pakai jalan darat, ferry atau speedboat. Tapi aku encourage beliau untuk yang jalan darat sih. Cuma nggak tahu kalau untuk yang asesor jalan darat berarti kan effortnya lebih ya. Berarti kan sebelum subuh malah jalan ya untuk tanggal 25-nya. Ya, terima kasih. Kalau saya cenderung dilihat cuaca pada hari itu. Kita kasih alternatif aja. Kalau cuacanya bagus, kita naik speed. Tetapi itu speednya orientasinya adalah umum, kita sewa. Gitu. Jadi speed yang otok-otok itu ya, yang kecil ya. Yang kecil, yang kapasitasnya 5 orang sampai 7 orang. Gitu. Nah, kalau untuk Bu Rektor, saya prefer jalan darat. Ya, nggak apa-apa. Udah sempat disampaikan juga kok selama mobilnya ini dan ada drivernya nanti. Mungkin nama Pak Budi kali ya, atau siapa yang lebih itu. Oh, iya baik. Oke, terus untuk yang ya udah nanti dipikirin lagi yang restoran tadi, soalnya kayaknya request dari Pak Deninya itu deh, kepiting asap. Nah itu dia. Kita pikirin lagi ya Mas ya. Iya. Baik. Terima kasih Mas Iim. Monggo Prof Budi. Dari saya sementara cukup. Haris ada lagi yang mendiskusikan? Kami mohon sekali lagi kesediaan Bapak Ibu dosen, terutama yang daring, untuk hadir hari Kamis jam 3 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau yang luring jam 4 waktu Indonesia bagian Tengah, kita akan melakukan simulasi dan menjelaskan kira-kira dengan situasi yang sudah kita hadapi langsung di sana, apa yang harus kita lakukan, gitu aja. Pak Aris, boleh bertanya? Ya. Pak? Oh boleh Bu. Satu Pak, untuk surat keterangan domisili, apakah harus sesuai dengan KTP atau ada salah-salah dikit nggak apa-apa? Kalau ada salah-salah dikit nanti bisa kita jelaskan kok Bu. Jadi kalau kecuali namanya misalnya namanya Siti Aminah, dia diganti menjadi Otong gitu ya, itu nggak bisa Bu. Tapi kalau Siti Aminah gitu ya boleh. Enggak. Jadi nama saya kan B jadi R. Ya. Kemudian tempat tanggal lahir juga berbeda. Jadi itu apakah nanti kita coba kasih kita ini aja Bu, tunjukin aja nanti bilang kalau misalnya oh ini harus diperbaiki ya akan kita perbaiki gitu. Baik, nggak apa-apa. Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Atau gini Pak Aris, izin juga nih. Kalau memang ada yang mau diperbaiki, di list aja, dikirim foto ke saya, biar besok bisa saya proses juga yang perlu diperbaikinya. Kalau sudah ada kontak personnya langsung, beliau sudah nyanggupin gitu, boleh juga di list malam ini siapa aja yang namanya salah-salah gitu. Nah nanti kirim ke grup, saya akan sampaikan ke Pak Iim, Pak Ibrahim, minta tolong dibantu diperbaiki. Gitu. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama Ibu. Izin Pak Aris. Siap. Terkait dengan hari Kamis ya, sore ya, untuk simulasi ya Pak? Iya. Saya masih mengikuti kuliah di UGM, apakah saya harus tetap harus izin juga kuliahnya untuk segera ke kalau kuliah sih Bu, yang penting di saat visitasinya Bu, tanggal 25-nya. Siap. Yang penting Bu. Gitu. Ya. Kalau yang pas tanggal 24 Ibu masih ada perkuliahan, boleh untuk dilanjutkan, tapi tanggal 25-nya mohon sekali bisa hadir di tempat luringnya, di tempat daringnya. Siap, terima kasih Pak Arif. Segera saya akan tiba hari Jumat di kampus F8.
Amin, terima kasih. Kalau nggak bisa Bu, naik buruk, lebih cepat. Iya, saya tadi cari di itu linknya nggak ada, Pak Aris. Iya. Terus, Siap, siap. Pak Aris, terima kasih. Sama-sama Bu Desi. Pak Rudi, ada update terbaru nggak dari evaluator Alpun Dikti ya, termasuk yang 4 ruang paralel? Karena ini juga terkait teknis persiapan Zoom-nya ya. Ada kemungkinan nanti kan ketika 4 ruang paralel pun nanti kalau ada yang harus terlibat dan ada di belakang berarti perlu breakout room ya. Karena nanti harus disiapkan gitu. Karena ada yang hadir di lokasi ketika 4 paralel sehingga nanti disiapkan 4 breakout room juga kalau memang itu kita antisipasi oleh tim Zoom. Mungkin Pak Rudi ada update terbaru nggak? Terima kasih, Prof. Sementara belum ada update lagi, Prof. Jadi masih seperti itu, tapi nanti saya coba tanyakan lagi, karena sepertinya mereka juga mau koordinasi juga dengan para reviewernya. Gitu, Prof. Oke, baik. Jadi lagi-lagi nanti kita ikuti perkembangan terbaru ya, tetapi untuk sementara dugaan saya ketika ada 4 ruang paralel yang luring di sana, ketika ada teman-teman yang memang harus masuk di setiap ruang paralel tersebut nanti disiapkan breakout room. Sekira itu aja, nanti supaya kita bisa diantisipasi dari awal kalau ada info terbaru gitu ya Pak Rudi ya. Ya Prof, ya Prof. Ya kan bisa aja misalnya ya, mungkin room 1 masalah legalitas ataupun dengan yayasan misal. Karena evaluatornya kalau tidak salah kan hanya 5 ya Pak Rudi ya, yang lainnya Benar, kan kayaknya sih nggak ya. ada yang legalnya kayaknya kalau dilihat sih Prof. Nggak ada ya. Nggak ada yang legalnya, tapi ya kita siap-siap aja. Siapa tahu ya, ada yang di cover. Siap. Silakan Pak Aris. Ya, lanjut. Baik, Prof Budi, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tadi seperti yang disampaikan Pak Rudi dan Prof Budi, bahwa kemungkinan para evaluatornya akan berkonsentrasi pada dosen, kurikulum, dan fasilitas. Mudah-mudahan legalnya tidak. Karena kan pada waktu yang pertama semuanya sudah clear untuk legal, baik untuk perguruan tinggi maupun untuk yayasan. Tapi mungkin kalau jaga-jaga, kita bisa konsentrasi. Jaga-jaga tetap di bawah aja Pak Aris, dokumen yang memang di itu, takutnya nanti jadi penghambat gitu. Baik, baik. Saya izin Mbak Ii, Pak Misdi, izin besok saya ambil berkasnya agar bisa saya bawa untuk dibawa ke PPU. Izin Prof Suryadi, berkasnya Aris pinjam. Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan perihal kira-kira apa yang akan dilakukan pada saat evaluasi? Kami persilakan. Mungkin Prof Susi mau memberikan sedikit arahan untuk teman-teman dosen pada saat bertemu dengan Bapak Ibu, Bapak-Bapak evaluator. Ini evaluatornya Bapak-Bapak semua, Bapak Ibu. Halo? Halo? Bapak Ibu masih dengar suara saya? Masih. Masih Pak Aris. Masih. Masih Pak. Izin off Pak Aris. Sinyalnya kurang Jelas. bagus. Sekali Pak Aris. Jelas Pak. Maaf. Prof Susi, ada yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, Bapak Ibu, sekali Aris. lagi, ya. Boleh, sedikit Pak Aris. Ya, mungkin silakan. pertanyaan aja. Kan kalau akreditasi itu dulu kan ada presentasi. Nah, untuk saat ini apakah setiap prodi artinya harus menyiapkan presentasi enggak Pak Aris?
Jadi kalau presentasi hanya pembukaan saja Pak, dan saya sebenarnya sudah diminta file presentasinya, tapi saya beralasan nanti presentasinya saat pembukaan saja. Tapi dari pengalaman yang pertama, malah mereka bilang nggak usah presentasi lah, gitu ya Prof Budi ya, langsung pembukaan udah kita langsung karena waktunya mepet. Nah, mudah-mudahan ini juga karena hari Jumat, waktunya tidak terlalu panjang. Kita juga tidak perlu presentasi dari setiap prodi maupun pada saat pembukaannya. Jadi langsung pembukaan, ada sambutan dari pimpinan perguruan tinggi, dalam hal ini besok oleh Bu Rektor, terus kemudian dari delegasi kelembagaan, biasanya Pak Denny, terus dari evaluatornya, salah satu evaluatornya, terus kemudian langsung kita, ya udah, kita mulai evaluasinya dibagi tuh Pak, gitu. Nah kalau kemarin ada legal, ada fasilitas, ada kurikulum, dan ada dosen, gitu. Nah dosen dan kurikulum jadi satu, fasilitas sendiri, kemudian legal sendiri. Tadi yang disampaikan Pak Rudi, mudah-mudahan legalnya karena sudah pernah, jadi dianggap fix. Cuma tadi Pak Rudi pesan kalau boleh dibawa. Sehingga saya tadi izin Prof. Suryadi untuk pinjem berkas yayasannya. Oke, terima kasih Pak Aris. Ya, sama-sama Pak Heri. Bapak Ibu ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya Pak Aris, untuk Bapak Ibu dosen yang standby di F8 termasuk Tendik, itu sebaiknya standby dari jam berapa ya untuk hari Jumatnya? Mengingatkan selisih waktunya 1 jam ya. Ya. Terima kasih. Jadi kan di jadwal di rundown yang disampaikan melalui surat undangan itu acara dimulai jam 9 waktu, di situ ditulisnya WIB ya Bu. Tapi kan di sananya WIT, waktu Indonesia Tengah. Jadi jam 9 berarti jam 8. Kami mohon paling sedikit setengah jam sebelum acara kita sudah berkumpul. Itu Bapak Ibu. Jadi kalau yang di F8 kira-kira jam 7.30 atau setengah 8 pagi. Kami yang di PPU setengah 9 waktu Indonesia bagian tengah. Itu Bapak Ibu. Karena juga ini menunggu dari kehadiran evaluator dan tim yang dari Balikpapan. Gitu. Karena kan ada tim yang stay di Balikpapan, ada yang stay di PPU, dan pelaksanaan dari evaluasinya dilakukan di PPU, di Penajam. Begitu Bu Sari, ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih Pak Aris. Sama-sama. Oh iya Om Aris, mungkin Bapak Ibu kalau misalnya tidak ada yang ingin ditanyakan, Prof Budi, apa kita tutup atau bagaimana Prof Budi? Adek. Iya makanya aku ngomong kok nggak kedengeran suaranya ya? Halo, nggak kedengeran saya nih. Kedengaran? Halo? Bukan Mbak Adek. Aku kedengeran kan? Kedengeran deh. Jelas banget Mbak Adek. Nah, makanya heran aku. Nggak, mungkin ini terkait juga aku barusan beberapa ngecek ya. Kan kemarin saya kan pas isu tiket itu, mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 dan banyak yang namanya agak-agak salah tadi mengingat Bu B. Sundari juga menyebutkan, tapi itu kan bukan urusan tiket ya. Nah ini tiket kalau nanti teman-teman atau Bapak Ibu pas baca tiket ada yang salah, ketukar hurufnya harusnya Y atau harusnya I pakai Y ya, itu sebenarnya Pak Aris ya listnya satu. Saya berangkat dari listnya Pak Aris. Tapi sepertinya kalau insya Allah kalau untuk domestik ya nanti nggak terlalu bermasalah sih seharusnya. Itu aja, jadi jangan khawatir deh, tetap berangkat aja. Nanti kita bisa urus di sananya. Kecuali itu tadi ada namanya Siti Aminah ganti Anton, itu kan nggak boleh. Ya itu susah. Ya itu soalnya yang bikin listnya asal nulis aja sih, nggak tahu siapa yang bikin nulisnya, nggak bener emang. Oke, baik. Terima kasih. Itu aja sih Om. Tadi soalnya ada beberapa ya. Kita nggak sempat ngecekin satu-satu kemarin. Iya. Ada 2 sih deh yang bilang ke Om Aris. Dia sama satu lagi siapa ya? Dia Anggra ini. Oh iya. Febri. Siap. Oke. Baik.
Itu yang bilang, yang nggak bilang nggak tahu ya. Oke, kalau yang sempat kemarin kalau yang pas sempat itu sempat saya googling sih namanya ya, lihat dari staff site-nya atau itu. Tapi kalau yang salah ya berarti belum sempat ke googling lah, mohon maaf. Itu kira-kira. Makasih Pak Aris, makasih Prof Budi, makasih Bapak Ibu. Terima kasih Bu Matrisa. Bapak Ibu, ada lagi yang mau disampaikan? Insya Allah. Oh iya, silakan Pak. Ya, mengingatkan saja Pak Aris, biasanya pada saat mau penerbangan kan suka ditunjukkan vaksinnya Pak Aris untuk teman-teman biar. Oh iya, biasanya mereka kalau beberapa kali memang minta ditunjukkan di Peduli Lindungi. Asal udah ditunjukkan sih nggak terlalu bermasalah. Sama jangan lupa tetap pakai masker kalau di tempat kita, di maksudnya di bandara kita masih pakai masker. Baik masuk maupun berada di lingkungan bandaranya. Minta tolong. Halo Bapak Ibu, sekali lagi yang menjadi PIC dari kelompok tiketnya itu kalau boleh minta tolong sudah dilakukan check-in online. Jadi udah dapat nomor kursi, sudah check-in sehingga kita tidak check-in lagi di manual, langsung bisa masuk ke tempat boarding gitu. Jadi lebih enak. Siap, Om Aris. Ya, minta tolong ya Om Edi, ada Aris Muslim, ada siapa lagi tuh? Ada Bu Matrisa, kan Bu Matrisa mah besok ya. Jadi yang tanggal 24 sehingga kita masuk langsung. Nah, kecuali Bapak Ibu ada yang mau pakai bagasi, tapi saya sekali lagi prefer Bapak Ibu tidak perlu untuk keberangkatan masukin bagasi, kecuali kalau bawa koper gede ya. Tapi kalau koper yang bisa masuk ke kabin, sebaiknya kita tidak masukkan ke bagasi. Iya, tapi nanti kecuali, kena cegat pasti pesawat. Ya jangan gede-gede koper. Bukan, kalau dia penuh itu dia kena cegat, Om. Oh gitu? Ya nggak apa-apa, maksudnya secukupnya aja lah. Kita nggak tahu penuh apa enggak ya. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada lagi, saya izin Prof Budi, apakah ada yang lainnya? Dari saya cukup Pak Aris, silakan di. Siap. Bu Matrisa ada yang mau disampaikan lagi? Sudah cukup Pak Aris, besok aja kalau sudah lebih jelas lagi terkait teknisnya kita coba untuk disampaikan bertulis lah ya, kalau memungkinkan. Bapak Ibu, mudah-mudahan besok teman-teman tim advance yang berangkat duluan pada waktu sudah menjelaskan semua, sudah jelas semuanya, baik itu tempat penginapan, untuk acara dan seterusnya, kita bisa dapat update informasinya. Sehingga pada waktu nanti tanggal 24 kami sudah siap untuk melaksanakan update informasi itu. Bu Rektor atau Prof Suryadi ada yang mau disampaikan lagi? Cukup Om, cukup mewakili, cukup. Siap. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Bu Rektor, Prof Margianti, terima kasih Prof Suryadi. Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di undangan ini, mudah-mudahan proses perjalanan kita dari Jakarta ke Balikpapan, dari Balikpapan ke PPU, pelaksanaan visitasi, evaluasi, terus kembali dari PPU ke Balikpapan dan dari Balikpapan ke Jakarta, Allah lindungi, Allah mudahkan, dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih, mohon izin saya tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Aris, Bapak Ibu.